kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kan memang harus mengundurkan diri. Iya. Karena tidak sedang menjabat sebagai pejabat kepala daerah dan wakil kepala daerah kan. Iya. Jadi kalau dia berstatus itu maka dia mengundurkan diri sebagai pejabat PJ ya, kepala daerah dan wakil kepala. Di Provinsi Lampung kan di kabupaten kota termasuk Banyak. provinsi banyak pejabat kepala daerah. Nah, kalau mau memajukan dirinya sebagai calon diusung partai maka harus mengundurkan diri. Nah, Kapan itu? Nah, Kementerian Dalam Negeri kan sudah membuat surat edaran tuh, Bang. Nah, paling lambat pengajuan pengunduran diri ke Kementerian Dalam Negerinya itu kan 40 hari sebelum pendaftaran. Udah lewat, Bang. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mitra TV. Jumpa lagi dengan Zona Hukum. Kalau minggu lalu kita sudah berbincang tentang strategi pengawasan pilkada dengan narasumber dari Bawaslu, kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana persiapan penyelenggara teknis pilkada itu, yaitu Komisi Pemilihan Umum, dalam menghadapi tahapan-tahapan pilkada yang semakin ke depan ini nanti akan semakin lebih seru dan lebih padat gitu. Nah, kita akan membicarakannya dengan Ketua KPU Provinsi Lampung yang telah berkenan hadir di Zona Hukum ini. Ya, apa kabar Bung Erwan? Alhamdulillah sehat, Bang Rojali. Alhamdulillah. Makasih sudah berkenan jadi narasumber lagi nih. Waktu pemilu kan pernah juga ya. Iya. Ya. Pemirsa, Bung Erwan Bustami SHMH ini adalah Ketua KPU Provinsi Lampung yang sebelumnya juga pernah menjadi komisioner KPU di kabupaten ya? Iya. Kabupaten Waikanan, Bang. Waikanan ya. Udah banyak lah makan asam garam jadi penyelenggaraan ya. Ya, terus belajar lah, Bang. Ya, jadi ini kan kemarin baru selesai nih Pesta Demokrasi Nasional nih ya, pemilu. Terus dikejar lagi KPU untuk pilkada gitu kan. Nah, kalau kemarin itu kita ngobrol tentang pemilu dulu ini. Secara umum, kalau saya melihatnya pemilu di Lampung ini berjalan bagus kemarin, relatif tidak ada riak. Kalau evaluasi KPU RI sendiri terhadap pemilu di Lampung gimana? Ya, alhamdulillah pelaksanaan pemilu yang kita laksanakan 14 Februari ya, tahun 2024 yang lalu bisa berjalan sukses ya. Pastinya bahwa pada saat penyelenggaraan pemilu terakhir itu kan perselisihan hasil pemilu yang kita hadapi. Iya, di MK. Ya, di Mahkamah Konstitusi. Nah, ada permohonan memang di kabupaten kota ya. Tapi semua permohonan perselisihan pemilu untuk DPRD kabupaten kota ini dismisal ya, ditolak oleh majelis, dan alhamdulillah kita pasca pemilu ini clear terkait dengan proses pelaksanaan tahapan pemilu. Hanya sekarang tugas kami itu adalah mengusulkan calon terpilih yang sudah kami tetapkan. Kalau untuk calon DPRD provinsi ke Mendagri melalui gubernur. Nah, DPRD kabupaten kota itu ke gubernur melalui bupati. Nah, memang itu akan kami sampaikan segera ya. Kabupaten kota sudah ada yang menyampaikan, karena AMJ DPRD kabupaten kota ini kan variatif. Ada yang 12 Agustus, ada yang tanggal 18 Agustus, ada yang 19 Agustus. Nah, kalau AMJ DPRD provinsi kan masih 2 September. Ya. Nah, kami sekarang lagi mengumpulkan kewajiban DPRD terpilih itu kan menyerahkan bukti pelaporan LHKPN tanda terima. Itu disampaikan kepada kami. Oh, itu syarat ya? Oh ya, jadi kalau untuk misalnya pelantikan LHKPN ini diserahkan kepada kami paling lambat 21 hari sebelum akhir masa jabatan DPRD yang sekarang. Begitu kalau ya. di provinsi masih agak lama. Masih agak lama ya. Kan kalau progresnya sekarang alhamdulillah sudah baik lah, dari 85 calon terpilih ini sampai dengan data kemarin baru masih tersisa 5 aja yang belum menyerahkan tanda terima. Oh, artinya kemungkinan 21 hari sebelum pelantikan. Ya, mudah-mudahan selesai. Selesai ya, LHKPN. Karena ini kalau nggak diserahin tanda terima ini, yang bersangkutan namanya tidak kita cantumkan dalam daftar calon terpilih. Oke. Ya. Jadi 85 anggota DPRD provinsi yang ditetapkan itu yang memang dari awal ditetapkan karena tidak ada perubahan kan, karena tidak ada. Kalau jadi DPRD tidak provinsi, ada pemungutan suara ulang perintah ada. MK atau apa buka-buka kotak itu. Kalau DPRD provinsi clear, nggak ada sama ya? sekali ya. Nggak ada. Kita nggak ada upaya hukum di Mahkamah Konstitusi juga tidak ada. Yang ada itu untuk DPRD kabupaten. Kabupaten ya. Ada di 4 kabupaten, tapi semuanya dismisal, ditolak oleh majelis ya. Oh iya. Oke, baik. Ya.
Ya, selamat kalau gitu, Bung Ya. Herwan. Secara umum berarti KPU untuk pemilu di Lampung berjalan sesuai. Ya, alhamdulillah ini kan sebenarnya keberhasilannya bukan di KPU aja ya, tapi ada Bawaslu, ada stakeholder lain ya, pemerintah daerah dengan seluruh perangkatnya, TNI, Polri, ya, ada Kejaksaan, seluruh Forkopimda ya, dan perguruan tinggi, termasuk Bang Rojali juga akademisi profesi ya, masyarakat, peserta dan seluruh stakeholder terkait lah yang bersinergi lah ya, bersinergi, berkolaborasi. Karena beban ini kan berat ya, jadi harus bersama-sama kita menyukseskan pemilu yang lalu. Oke, pemilu sukses, sekarang demokrasi lokal nih, pilkada ya. Iya. Lampung kan 1 pemilihan gubernur, 13 pemilihan bupati, 2 wali kota ya, total. Serentak 27 November. Sekarang kalau nggak salah di terakhir coklit ya? Mencocokkan dan penelitian pemilih. Yang dicocokin itu apa, Bung Herman? Jadi kan kita kan ada daftar pemilih ya. Kalau di formulirnya formulir AKWK. Nah, daftar pemilih itu berdasarnya kan DP4 ya, dan DPT terakhir. DP4 itu dari pemerintah Kemendagri ya, Dirjen Kependudukan, disampaikan kepada KPU RI, disandingkan dengan DPT terakhir itu menjadi daftar pemilih. DPT yang pemilu kemarin? Ya, disandingkan menjadi daftar pemilih di AKWK. Jadi daftar pemilih kita itu ada 6.535.000 sekian ya. Nah, ini diturunkan ke kabupaten kota, ke PPK, PPS dan Pantarlih. Jadi kita ada proyeksi TPS itu kan ada 13.214. Ini proyeksi TPS. Nah, ada petugas Pantarlih yang kita rekrut per TPS itu kalau pemilihnya di atas 400, karena pemilih setiap TPS kan 600 maksimal. Kalau pilkada ya? Kalau pilkada. Jadi kalau pemilihnya di atas 400 itu Pantarlihnya 2. Kalau misalnya TPS-nya itu pemilihnya cuma 400 ke bawah, itu cuma 1 Pantarlih. Nah, Pantarlih inilah yang bertugas melakukan pencocokan penelitian data pemilih. Jadi daftar pemilih tadi melalui Sidalih kita, aplikasi Sidalih, data yang ada itu dicocokkan dengan identitas kependudukan yang bersangkutan, KTP, KK, bener nggak namanya, NIK-nya, alamatnya sudah sesuai, maka yang bersangkutan berarti penempatan pemilihnya benar di TPS yang dimaksud. Kalau misalnya ada data pemilih ternyata ada yang meninggal dunia, berarti kan pemilih TMS ini harus dicoret misalnya. Nah, atau misalnya ada pemilih, baru saja anaknya menjadi TNI Polri, kan dicoret misalnya. Ada yang baru 17, pemilih baru, gimana tuh? Pemilih baru dimasukkan. Masukkan. Nah, ada pemilih baru, daftar pemilih baru namanya. Nah, itulah tugas-tugas Pantarlih. Nah, ini akan berakhir tugas Pantarlih ini besok tanggal 24 Juli. 24 Juli selesai. Terus direkap. Ya, jadi KPU kan sebenarnya hari Jumat yang lalu, Jumat Sabtu kita sudah rakor nih mengumpulkan kabupaten kota. Hasil coklit ini kita validasi lagi. Ada nggak misalnya kegandaan pemilih antar kabupaten? Bisa saja terjadi. Antar kabupaten ya. Lalu ada nggak pemilih yang ganda misalnya antar kecamatan di dalam kabupaten? Nah, ini kita turunkan lagi datanya, jika ada itu minta divalidasi lagi. Sebenarnya pemilih ini KTP elektroniknya di mana? Nah, misalnya masih ada yang invalid, datanya nggak lengkap misalnya, elemen kependudukannya itu kita minta dilengkapi. Atau misalnya ketemu pemilih yang TMS masih MS misalnya. Nah, ini kita perbaiki. Jadi ada namanya penyusunan daftar pemilih hasil pemutahiran, DPHP, dan itu nanti akan menuju daftar pemilih sementara. Baru kita sosialisasikan kepada masyarakat DPS ini. Nah, untuk TPS ya bisa saja bertambah ya, karena apa? Pertama, kita akan membuat TPS lokasi khusus. Nah, lokasi khusus ini KPU Kabupaten Kota sudah kita minta berkoordinasi dengan misalnya Kalapas, Karutan, rumah sakit? Rumah sakit nggak? Atau perguruan tinggi, atau perusahaan gitu. Kita sudah ada rakor ya di tingkat provinsi 3 minggu yang lalu terkait dengan ini, mengkoordinasikan, tinggal teman-teman men-TL di lapangan. Tindak lanjut ya. Kalau misalnya nanti ada TPS khusus, maka TPS kita ada kemungkinan bertambah. Nah, pasca coklit juga bisa jadi, Bang. Pemilih kita ini setelah dicoklit misalnya proyeksi di TPS, salah satu TPS di desa A misalnya, pemilihnya misalnya 580 sekian misalnya diproyeksi, tiba-tiba dicoklit banyak pemilih baru kata abang tadi, jadi overload dia kan, 600 lebih. Nah, digeser ke TPS lain
mungkin akan menjadi potensi misalnya jarak tempuh segala macam, maka akan ada kemungkinan penambahan TPS. Oh gitu. Nah, ini. Nah, nanti setelah DPS diumumkan, sekarang kita enak nih masyarakat. Ada cek DPT online KPU Go ID. Oh. Kayak dulu lah, dimasukkan lagi nih kita ini. Udah terdaftar belum? Nanti kan di teknologi nih kan, teknologi informasi cek DPT online, nanti ketahuan nih terdatanya di mana di DPS. Kalau enggak nanti ditanggapin. Oh gitu. Nah, kan di DPS dulu, setelah DPS nanti baru menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan, diumumkan lagi ke publik, minta tanggapan lagi. Setelah DPS habis selesai, baru dia disusun menjadi daftar pemilih tetap. Tanggal 22 September ditetapkan menjadi DPT. Daftar pemilih tetap. Oh jadi dari proses coklit, DPS HP, ke tambah DPT 3 bulan. Untuk memastikan jumlah pemilih tetap itu nanti ketahuannya di 22 September. 22 September. Gitu 3 bulan nih prosesnya, Bang. Proses itu tadi 3 bulan ya. Panjang. Jadi melalui kontrol. Di situ kan ya keterlibatan para pihak stakeholder diperlukan ya untuk informasi semua segala macam. Makanya sebenarnya KPU RI kan sudah membuat cek DPT online itu agar memudahkan masyarakat untuk mengecek ya, sudah masuk DPS atau belum, sudah masuk DPS HP atau belum, sudah masuk DPT atau belum. Nah, harapannya sih bisa sudah terdata semua ya. Ya, jadi sahabat Mitra TV, nanti kalau sudah ada pengumuman informasi dari KPU menyosialisasikan sudah bisa cek DPS di online, gunakan haknya pemirsa TV untuk mengecek itu, untuk memastikan supaya hak suara tidak hilang. Kalau nggak terdaftar kan nggak bisa dia. Jadi yang kita data sebagai pemilih ini adalah masyarakat Provinsi Lampung. Provinsi Lampung. Nah, KTP elektroniknya KTP elektronik Provinsi Lampung dan basis pendataan kita di Jure sesuai dengan alamat KTP elektronik. Betul. Misal saya nih, saya nggak terdaftar di DPS, saya harus komplain kemana nih? Di sana bisa langsung ke kami, ke provinsi, ke kabupaten boleh, ke PPK PPS boleh, bisa juga mengisi tanggapan di cek DPT online. Oh, kayak gitu ya nanti. Dimudahkan berarti semua nanti. Memanfaatkan kecanggihan teknologi. Oke, ya. Mudah-mudahan ini berjalan lancar. Amin. 22 September endingnya ya, daftar pemilih tetap. Tetapi kan sebelum 22 September ini ada tahapan juga yang pendaftaran calon, gitu kan ya. Di kalau nggak salah 27 Agustus. Sudah 7 sampai 29 Agustus ya. KPU kan kalau saya baca sudah menerbitkan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan. Bisa dijelaskan biar masyarakat dan calon-calon nih tahu nih parpol. Ya, jadi memang kalau kita lihat di PKPU 2 ya Bang ya, tahun 2024 tahapan jadwal ya. Nah, memang jadwal pendaftaran itu pertama diumumkan dulu selama 3 hari. 24, 25, 26 itu pengumuman. Agustus. Nah, 2 Agustus. Penerimaan calon ya, bakal calon kepala daerah itu tanggal 27, 28, 29. Nah, jam kerja kita 27 itu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 16 sore, itu 27, 28. Jadi di tanggal 29 hari terakhir jam kerja kita pukul 8 pagi sampai dengan 23, 59. Oh, menjelang 1 detik ke 20, 30 Agustus. Itu masa kerja kita ya. Nah, di luar jadwal itu kita tidak menerima pengajuan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tetapi memang kita sejak sekarang ya, kita ada helpdesk. Nah, helpdesk KPU ini di provinsi, di kabupaten kota ini tempat konsultasi, Bang. Jadi kalau misalnya ada partai politik, gabungan partai politik yang akan mengajukan calon tuh, ya bisa berkonsultasi ke kami di kantor KPU, di helpdesk kami siapkan di helpdesk. Nah, ini tentu perlu sosialisasi yang baik ya kepada stakeholder termasuk partai politik. Nah, di Provinsi Lampung kan kita tidak ada calon perseorangan, Bang. Iya, karena udah lewat tahap dan kemarin kayaknya ada yang daftar nggak memenuhi syarat. Ya, ada yang membuka akses silon itu di Provinsi 1, di Pesawaran 1, lalu di Tulang Bawang Barat 1. Nah, ini membuka akses silon. Tapi yang menyerahkan dokumen itu hanya di Tulang Bawang Barat. Nah, sampai dengan hari terakhir penyerahan, tanggal 12 Mei, itu di Tulang Bawang Barat tidak jumlah yang dukungan ini tidak mencapai jumlah minimal 22.000, cuma 7.000. Nah, kalau di provinsi dan Pesawaran memang tidak menyerahkan dokumen baik secara
online ya, melalui sistem pencalonan silon maupun secara langsung. Jadi kita minus calon perseorangan. Nah sekarang memang yang bisa mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu hanya partai politik. Ya, atau gabungan partai. Atau gabungan partai politik dengan syarat memiliki perolehan kursi 20% di DPRD atau 25% suara sah pada pemilu 20 tahun 2024 ini. DPRD Lampung 85 kursi ya? Ya, 17 berarti minimal berarti. 17 ya? 17. Nggak ada ya partai yang dapat perolehan 17? Harus gabungan berarti semua. harus gabungan ya? Ya? Beda dengan yang pemilu waktu itu ya? Ya. Ada yang Ya. bisa mencalonkan Yang sendiri 2020 terakhir ya, pilkada bisa. sebelum serentak ya? Ada ya? Kalau ini harus gabungan Harus ya? gabungan. Seru ini. Untuk gubernur dan wakil gubernur. Iya, karena di pemberitaan juga para calon parpol terus berkomunikasi. Itu bukan ranah KPU juga ya, Bang ya. Oh iya, bukan ranah KPU Ya, kan. kita KPU menerima pendaftaran. menunggu tanggal 27 Bang kalau memenuhi nggak ya, Bang. syarat atau tidak 20% Ya, itu. karena pengajuan calon itu kan pertama ada namanya syarat pencalonan. Iya. Nah, syarat pencalonan itu pertama misalnya surat keputusan pengurus tingkat pusat yang ditandatangani oleh Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, ada SK kepengurusan tingkat provinsi ya untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Partainya itu menyertakan keputusan kepengurusan tingkat provinsi yang diterbitkan oleh DPP, ditandatangani oleh ketua dan sekretaris SK kepengurusannya. Nah, lalu pada saat pengajuan ini, syarat pengajuan calon ini pertama ada, kalau dia gabungan partai kan ada kesepakatan partai politik pencalonan, misalnya si A dan si B. Itu ditandatangani ketua dan sekretaris tingkat provinsi. Masing-masing partai. Masing-masing gabung-gabungan ini. Ini mengajukan calon sebagai calon gubernur siapa, calon wakil siapa. Itu ditandatangani oleh ketua dan sekretaris masing-masing partai itu politik. Ada form khususnya ada disediakan form formulir. Nah, itu di lampiran 6 ya, lampiran 6 PKPU 8. Lalu ada lagi surat keputusan calon yang akan diusung. Jadi kalau bahasa sekarang rekomendasi lah. Rekomendasi. Nah, rekomendasi DPP ini itu dari partai masing-masing. Itu DPP yang tanda tangan, ketua atau sekretaris atau yang ditunjuk berdasarkan ADRT partai masing-masing. Itu mengajukan siapa calon kepala daerah. Itu harus ada SK DPP-nya. Begitu. Itu PKPU 8 ya 2024. Nah, kemudian PKPU 8 2024 tentang pencalonan ini juga kan mengakomodir juga syarat usia nggak? Karena kan ada putusan MA yang merubah syarat usia cakada, calon kepala daerah ya. Di syarat calon cakadanya itu di PKPU 8 2024 diatur juga ya? Mengakomodir putusan MA nggak yang merubah batasan umur 30 dan 25 itu? Ya, jadi gimana? Pembuatan peraturan KPU itu kan oleh KPU RI ya. Jadi memang prosesnya selain di internal KPU, pembuatan PKPU itu kan dia ada uji publik segala macam, melibatkan seluruh stakeholder, dan pimpinan KPU RI itu, pimpinan kami mengakomodatif semua regulasi terbaru ya, termasuk putusan MK, putusan Mahkamah Agung misalnya terkait dengan produksi PKPU. Nah, di PKPU 8 itu yang baru saja ada putusan Mahkamah Agung ya. Sebenarnya bukan merubah usia ya. Kalau kita lihat di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu kan syarat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur itu usia 30 tahun. Lalu calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota usia minimal 25 tahun. Nah, di PKPU tahun 2020 usia ini 30 tahun dan 25 tahun itu pada saat penetapan daftar calon tetap. Itu di Pilkada 2020, di PKPU tahun 2020. Nah, pasca itu baru saja ada putusan Mahkamah Agung yang meminta KPU penetapan usia 30 tahun untuk calon gubernur, wakil gubernur, 25 tahun untuk calon bupati, wali kota dan wakil 25 tahun itu pada saat pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Nah, di PKPU sudah mengakomodatif itu karena kan jadi permohonan itu dikabulkan MA, ada putusan terbaru. Nah, putusan terbaru itu diakomodasi di PKPU 8 tahun 2024. Jadi usia 30 tahun dan usia 25 tahun itu dihitungnya sampai dengan masa dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dilantik gitu. Jadi gini nih, misal
Saya umur 29 tahun sekian bulan lah gitu ya. Saya ngedaftar itu untuk gubernur misalnya atau di bawah 25 untuk wali kota, KPU nggak boleh nolak saya dong. Ya, jadi kan gini, sekarang ini kan Tapi kalau kan domain pelantikan itu ada di pemerintah. Pemerintah ya. Nah, KPU sebenarnya KPU RI sudah mengkoordinasikan ini ya kepada pemerintah ya, Kementerian Dalam Negeri terutama agar ada kepastian kapan dipelantikan. Sudah berkoordinasi, sudah berulang-ulang kali ini. Nah, mudah-mudahan nanti sebelum masa pencalonan mungkin pemerintah sudah bisa memastikan pelantikan kapan, kan begitu. Jadi KPU juga enak juga ini, bisa menghitung nih. Oh, 30 tahunnya masa pelantikan ini tanggal sekian. Kalau ternyata misal saya tadi yang belum 30 tahun daftar, pelantikan juga dihitung masih kurang 30 tahun, saya nggak memenuhi syarat ya. Kalau nanti Depdagri menjadwalkan gitu ya. Gitu ya kira-kira. Harapannya sih begitu. Jadi ada benar juga kepastian hukum artinya. Oke. Ya mudah-mudahan lah nanti ada jadwal dari Kemendagrinya ya. Oke ya. Nah, itu soal pencalonan. Terus ada hal-hal lain yang masa kemarin sempat ada saya lihat di pemberitaan tentang hitungan masa 2 periode. Terus soal PJ, DPRD terpilih. DPRD terpilih harus mundur atau bagaimana? Ini ada di PKPU 8. Di PKPU 8 tuh diatur detail dia, Pak. Untuk DPRD terpilih nih, caleg terpilih. Syarat menjadi calon kepala daerah itu kan tidak sedang menjabat sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD. Clear lah yang sekarang masih menjabat ya. Jadi ketika dia sudah menjadi anggota itu kan mengundurkan diri ya, mengajukan surat pengunduran diri. Nah, untuk calon terpilih itu dia juga mengajukan kesediaan untuk mengundurkan diri. Nah, yang bersangkutan, nah kesediaan pengunduran diri ini diketahui oleh pimpinan partai politik di masing-masing tingkatan. Itu disampaikan kepada KPU saat pengajuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi calon terpilih itu prinsipnya mengundurkan diri. Nah, yang kedua, bentar, tadi kesediaan mengundurkan diri. Nah, dari calon terpilih. Iya, yang caleg terpilih ya. Nah, dia harus mundur secara molen itu gimana? Saat penetapan KPU atau saat pengajuan ada kesediaan mengundurkan diri, lalu ada surat keterangan dari partai politik yang diketahui oleh partai politik itu paling lambat diserahkan pada saat verifikasi dokumen persyaratan calon. Gitu. Kemudian kan nanti ditetapkan oleh KPU sebagai cakada ya, calon kepala daerah. Nah, caleg terpilih ini otomatis dia suara harus mundur. Iya. Dari DPRD. Kan dia belum dilantik, nggak perlu mundur. Mundur dari calon terpilihnya, Bang. Gimana? Mundur dari calon terpilihnya. Nah, jadi otomatis yang bersangkutan tidak dilantik sebagai anggota DPRD. Mundur dari calon terpilih. Berarti gitu. Jadi ada kepastian hukum juga ya. Peluang PAW juga nih bagi-bagi. Ya belum dilantik. Bagi yang di bawah. PAW, pergantian calon. Suara terbanyak berikutnya. Itu diakomodir ya oleh KPU, boleh kayak gitu ya, pergantian itu diatur di PKPU 6 tahun 2024. Jadi calon itu kan boleh diganti calon terpilih pertama meninggal dunia. Nah, itu di PKPU 6 ya. Meninggal dunia. Yang kedua mengundurkan diri. Nah, ini kan masuk kategori mengundurkan diri sebelum dilantik. Sudah itu yang ketiga, tidak memenuhi syarat lagi sebagai caleg dengan keputusan pengadilan tetap misalnya. Atau dia terima jadi ASN, memilih ASN ya. Yang kelima, ada putusan pengadilan ya, memiliki kekuatan putusan, misalnya melakukan tindak pidana segala macam. Itu ada diatur di PKPU 6 tahun 2024. Sehingga caleg terpilih kategori mengundurkan diri itu nggak memenuhi syarat, ada di PKPU 6 ya. Ada benang merahnya dengan PKPU 8 ini. Begitu. Jadi udah jelas sebenarnya, sahabat Mitra TV yang ada pro kontra dapat table caleg, udah jelas kepastian hukumnya gitu ya. Terus yang pejabat kepala daerah, Pak? Iya. Nah, jadi pejabat PJ. Nah, PJ yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kan memang harus mengundurkan diri. Karena tidak sedang menjabat sebagai pejabat kepala daerah dan wakil kepala daerah kan. Jadi kalau dia berstatus itu maka dia mengundurkan diri sebagai pejabat PJ ya, kepala daerah dan wakil kepala. Di Provinsi Lampung kan di kabupaten kota termasuk provinsi banyak pejabat kepala daerah. Nah, kalau
mau memajukan dirinya sebagai calon diusung partai, maka harus mengundurkan diri. Nah, Kapan itu? nah Kementerian Dalam Negeri kan sudah membuat surat edaran tuh Bang. Nah, paling lambat pengajuan pengunduran diri ke Kementerian Dalam Negerinya itu kan 40 hari sebelum pendaftaran. Udah lewat Bang. Udah lewat 17 hari 17 Juli kan? kemarin. Kan pendaftaran 27. Ya. Udah lewat. Ya. Kira-kira ada nggak ini yang sudah mundur nih Bang? Nih, Pokoknya hitungannya itu ya. Itu Kemendagri ya aturannya. Kemendagri. Kalau ke KPU kan pada saat pengajuan. Pengajuan. Kan? Nah, begitu. Ya, nanti kita lihat aja nih. Ya. Karena kan kalau di pemberitaan ada info-info, ada beberapa PJ yang mau nyalon. Oh, iya. Tapi kan KPU terima aja nanti Iya. ya. Tergantung gitu. Nanti kan kita verifikasi syarat calon, Bang. Iya. Jadi yang penting itu syarat pencalonan sudah terpenuhi. Kalau ini semua sudah terpenuhi, diusung oleh gabungan partai politik tadi ya, minimal 20%, 20% syaratnya, ada rekomendasi, ada kesepakatan partai, ada SK, semua lengkap, itu namanya syarat pencalonan. Oke. Nah, harus benar dan lengkap, ya kan? Kalau syarat calon, dia harus lengkap. Masalah keabsahan kebenaran nanti kita verifikasi. Diverifikasi. Nah, begitu Bang. Iya. Kalaupun misalnya ada kegandaan, ada calon, ada partai nih, tiba-tiba mengusung berapa surat keputusannya merekomendasikan si A, si B. Dia tergabung di gabungan ini, gabungan itu misalnya. Tetap Iya. kita terima. Nanti kan Tetap, ya. verifikasi ke DPP partai melalui KPU RI. Iya. Ini yang ngusung yang mana? Nah, Oh, iya. sebelum DCT kan bisa ketahuan nih Bang. Iya. MS atau TMS Betul, nanti. betul. Kan begitu Bang. Gitu, oke. Caleg terpilih udah jelas. PJ udah jelas. Ya. Petahana Petahana. itu harus mundur atau cukup Kalau cuti petahana kayak cuti, kemarin? cuti Ya. cuti, Bang. Batasan cutinya di hari Masa libur kampanye. atau masa kampanye? Kalau hari libur kan tidak perlu cuti. Nah, yang Sabtu Minggu ya. Nah, kalau hari kerja, kalau mau kampanye, cuti. Oh gitu. Ya. Di masa kampanye. Masa kampanye. Kalau enggak dia nggak perlu cuti. Nggak cuti. Artinya kalau nanti ada petahana maju lagi, dia kampanye di hari Sabtu Minggu atau di tanggal libur nasional, dia nggak cuti nggak apa-apa. Cuti, nggak apa-apa. Di luar itu hari kerja harus cuti. cuti. Ya? Oh gitu. Ada potensi Bang ya? Ya kemungkinan. Dari pemberitaan, Iya. kayaknya banyak petahana yang mau maju lagi. Nah, kalau KPU kan provinsi nerima pendaftarannya pilgub ya. Ya. Nah, kalau kabupaten kota teman-teman KPU setempat ya, di kabupaten kota setempat ya. Nah, tugas kami di kabupaten Oh kota iya, itu gimana tuh? mengkoordinasikan ya, mensupervisi, memastikan bahwa proses penerimaan pengajuan itu sesuai dengan regulasi kan begitu. Iya. Oke, baik. Nah, kemudian di tengah proses ini kan, Bung Erwan ya, itu saya sudah ngelihat itu sudah ada pengumuman pendaftaran penerimaan anggota KPU provinsi. Iya. Kemudian juga kabarnya juga akan ada penerimaan KPU kabupaten kota. Iya. Ini saya bingung loh, terus terang, kok ini lagi KPU lagi bersiap untuk pilkada, kok KPU RI mau merekrut, tanda ketik lah, mau mengganti KPU provinsi, kabupaten. Ini kenapa bisa gini? Jadi memang rekrutmen KPU provinsi kabupaten kota ini kan kalau se-Indonesia tidak serentak Bang, dia bergelombang sesuai dengan akhir masa jabatan ya. KPU RI sebenarnya sudah mengusulkan kepada DPR RI dan pemerintah waktu akan terbitnya Perpu ya, agar ada keserentakkan rekrutmen. Tapi mungkin dengan banyak pertimbangan aspek tidak terakomodir di Perpu ya, kan ada perubahan, ada Perpu terkait dengan pemilu kan, betul. kemarin kan, Nah, itu nggak diakomodatif. Jadi sehingga rekrutmen ini masih bergelombang dari tahun 2023 awal sampai dengan di tahun 2024. Nah di Provinsi Lampung ini di tahun 2024 ini kami yang terakhir rekrutmen ya di kabupaten maupun di provinsi. Nah di Provinsi Lampung kan punya sejarah Bang. Dulu pada saat pilkada pemilihan gubernur harusnya kan dilaksanakan tahun 2013. Saat itu ya. Ya, tapi karena ada sesuatu hal sehingga pemilihan gubernur itu dibarengkan dengan pemilu April tahun 2024. 2014. Ya, 2014 ya. Jadi nah sebenarnya AMJ KPU kabupaten kota itu berakhir di 2013. Tetapi di Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 waktu itu diatur secara tersurat jelas, ada pasalnya. Nah, jika dalam pelaksanaan tahapan pilkada itu KPU ini berbarengan dengan masa jabatan, maka diperbolehkan diperpanjang. Diperpanjang. Nah, jadi saya termasuk yang di Kabupaten Waikanan waktu itu ikut perpanjangan juga sampai dengan 2024.
14. Kurang lebih 11 bulan perpanjangannya. Iya. Karena melaksanakan tahapan pilkada untuk pilgub dan juga berbarengan dengan pemilu. Jadi Lampung ini memang embrio nasional. Pilkada serentak, pemilu serentak. Embrio nasional pilkada serentak dan pemilu serentak. Karena kan Pilpres belum dulu 2014 itu belum berbarengan sama dengan pileg, pileg. Kita sudah pileg berbarengan dengan pilgub. 5 jenis kotak suara berbarengan. Itulah sejarahnya. Nah, sehingga akhir masa jabatannya berakhir di 2014, mau tidak mau kan yang 2014 berakhir di 2019, yang 2019 berakhir di tahun 2024. Nah, rekrutmen ya memang di provinsi sudah diumumkan oleh panitia seleksi, kan sudah dibentuk KPU RI. Mulai kemarin hari Senin itu sudah bisa yang mau daftar-daftar nih diperbolehkan sampai dengan tanggal 2 Agustus. Kalau kabupaten kota sampai hari ini belum ada panitia seleksinya, belum juga dibuka. Tapi kalau menghitung AMJ mungkin ya di akhir Agustus atau di awal September sudah ada rekrutmen dimulai juga. Karena kan memang berakhir masa jabatan yang sekarang ini 2000 sampai 2024 ini kalau provinsi bulan apa? Kalau kami provinsi habisnya 15 Oktober 2024. Ya, jadi memang di SK kami itu tertulis 12 Oktober tapi berlaku mulai sejak dilantik. Nah, dilantik kami di tanggal 15 Oktober. Iya. Nah, kabupaten kota itu berakhir di tanggal 21 November. 21 November tahun 2024. 6 hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara. Iya. Kalau untuk KPU provinsi kurang lebih sebulan sebelumnya ya. Nah, ini untuk menghadapi tahapan-tahapan ini berpengaruh nggak? Ya, jadi teman-teman. Ya, jadi kalau kami ya komitmen melaksanakan tugas kami sampai dengan akhir masa jabatan ya. Berarti 15 Oktober kami fokus nih. Sekarang coklit, nanti penerimaan calon, memasuki masa kampanye ya, di awal sudah itu nanti sekretariat punya kewajiban mengadakan logistik ya, karena sekretaris tuh di Undang-Undang 7 tahun 2017 pengadaan logistik. Pasti kami fokus lah melakukan supervisi, monitoring, mengkoordinasikan kabupaten kota sampai dengan akhir masa jabatan. Nah, yang tanggal 15 atau 16 Oktober ke depan ya nanti KPU periode berikutnya ya. Atau adakah wajah lama atau yang baru, itu domainnya di panitia seleksi, ada proses psikologi ya dan lain sebagainya sampai ditetapkan oleh KPU RI. Begitu juga kabupaten kota. Kami berupaya mengkoordinasikan agar ya melaksanakan tugas sampai dengan akhir masa jabatan selesai. Harus fokus begitu. Fokus ya. Sesuai ini. Sampai Oktober itu berarti ya sudah pertengahan kampanye ya? Ya, kampanye itu kan dimulai tanggal September. 24 September. Jadi 22 itu penetapan calon, 23 pengundian nomor urut, ya 24, 25 masuk masa kampanye. Jadi Bung Heron optimis ya teman-teman, KPU provinsi atau kabupaten tetap fokus pada tahapan ya, meski iyalah, walaupun ada proses seleksi juga. Selang-seling daftar-daftar ya. Kita harus bertanggung jawab dong, sesuai dengan amanah. Karena tanggal amanah berakhirnya kapan, itu harus kita kerjakan dengan baik-baik. Betul, ya. Nah, Nah, ada satu tadi yang menarik, ini soal TPS nih. Iya. TPS itu kan kalau di pemilu, undang-undang pemilu, itu kan maksimal 300, tadi udah disinggung dikit. Kalau ini kan 600 pemilih kita. Kalau pilkada kan, ini kira-kira berdampak nggak nih untuk partisipasi pemilih gitu? Atau cara KPU mengantisipasinya supaya warga tetap mau lo milih? Ya, jadi memang pemilih kita ini pada saat pilkada kan diatur di PKPU 7 tahun 2024 tentang pemutahiran data pemilih. Pemilih kita di setiap TPS itu maksimal 600. Jadi memang kalau pemilu yang lalu 300 per TPS, sekarang 600. Ada penggabungan 2 TPS menjadi 1 TPS. Jadi kalau ambil rata-rata 50% dari TPS pemilu ya? Jadi kalau kemarin TPS kita itu 25.000 lebih TPS, sekarang proyeksi kita 13.214. Karena ya kita mau maksimalkan pemilih 600 ini juga tetap memperhatikan geografis daerah, misalnya daerah-daerah pergunungan, perbukitan. Sudah itu kita kan ada daerah-daerah kantong nih, Bang. Misalnya desanya di sini, induknya, di sana ada kantong begitu. Desa kantong. Jaraknya bisa 10-15, ada yang 20
kilometer. Mau tidak mau kan tidak bisa kita paksakan menggabungkan pemilih di desa kantong dengan di desa induk misalnya, atau misalnya di pegunungan, perbukitan atau kepulauan. Nggak bisa kita tarik ke daerah yang penduduknya itu. Tetap kita buat TPS, sehingga tidak bisa juga kita bagi 50%. Kita memperhatikan itu agar partisipasi pemilih tetap bagus. Gitu. Kalau kemarin kan kita sudah partisipasi 80,04 ya pemilu yang lalu. Pemilu yang lalu 80,04%. Bung Herwan optimis nggak? Pilkada juga akan segitu? Ya optimis. Sebagai penyelenggara harus optimis. Target nasional kan 77,5%. Jadi sebagai penyelenggara, ya termasuk abang ini kan ngebantu kami nih hari ini sosialisasi. Harus optimis capaian di atas 77,5 bisa mencapai 80. Tapi yang tidak kalah penting itu ya semua stakeholder, termasuk pengantennya bang. Kalau kami kan panitia. Daya tarik ini kan penganten, calon. Ya. Dan pengusungnya. Iya. Parpolnya. Iya. Bagaimana supaya pemilih itu menggunakan hak pilihnya, gitu kan ya di hari H ya. Iya. Nah ini kan ada tantangan-tantangan tersendiri berarti untuk bagaimana menyosialisasikan. Tadi Bung Herwan udah bilang kerjasama dengan stakeholder. Nah apa aja yang sudah dilakukan? Kemudian strategi apa nih yang secara umum yang akan dilakukan KPU ini supaya pilkada ini berjalan lancar dan sesuai target lah, sesuai pencapaian. Soal strategi dan sosialisasi nih. Pertama, strategi KPU nih secara umum nih supaya pilkada sukses seperti pemilu. Apa ya? Jadi strategi kita melakukan sosialisasi itu kan pertama sosialisasi secara langsung, misalnya tatap muka, dialog ya, konvensional lah bang ya. Lalu ya kekinian juga kita strategi tidak secara langsung menggunakan media sosial misalnya kan. Nah ini yang kita lakukan saat ini. Misalnya yang kita lakukan yang sudah kita lakukan strategi secara langsung misalnya. Pada saat peluncuran pilgub pemilihan bupati itu kita memang membuat acaranya besar dan menghadirkan ribuan bahkan puluhan ribuan. Sebenarnya gaung pelaksanaan pilkada 27 November itu insya Allah sudah sampai ke tingkat masyarakat. Ya. Nah, lalu beberapa kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan termasuk kerjasama dengan stakeholder ya yang kita lakukan dengan pemerintah dan lain sebagainya. Lalu sosialisasi yang pelapon media sosial karena segmen pemilih milenial dan generasi Z itu cukup besar bang. Kalau berkaca di pemilu yang lalu kan Z dan milenial kita itu mencapai 49,98%. Untuk Lampung? Iya, dari 6,5 juta. Nah generasi Z kita aja itu jumlahnya 17%, 1.174 pemilih. Itu yang generasi Z bang, yang usia 19 sampai 24 tahun. Nah maka kita ya nggak bisa menepis itu bang. Jadi memang TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, ya ini tetap harus kita gerakkan. Sosialisasi itu ya. Nah yang sebenarnya sosialisasi yang tidak kalah penting itu kan yang dilakukan seluruh perangkat penyelenggara kami. Sampai terakhir yang kita lakukan di ujung tombak kita adalah KPPS. Nah KPPS itu pada saat memberikan C pemberitahuan kepada pemilih dari rumah ke rumah kan secara langsung. Pak ini C pemberitahuan untuk pemilih. Jangan lupa Pak ya nanti milih di TPS. Itu kan tersentuh semua. Seluruh kepala keluarga lah minimal, walaupun misalnya di rumah itu ada pemilih 3 yang ketemu salah satu. Tapi memberikan C pemberitahuan itu mengajak untuk memilih. Ada komunikasi, itu kan tersentuh semua. Nah yang lain tentu ada kegiatan-kegiatan ya entertain misalnya ya. Untuk menarik yang pemilih muda itu tadi ya. Itulah kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Kalau sosialisasi langsung ke pemilih pemula yang ke SMA atau itu ada ya? Sebagian sudah kita lakukan bekerja sama dengan RRI misalnya. RRI itu kan kita ke sekolahan perguruan tinggi. Nah teman-teman kabupaten juga sudah mulai melakukan. Jadi segmennya bukan hanya pemilih pemula, pemilih perempuan, pinggiran, disabilitas. Kemarin di Pesisir Barat tuh pemilih disabilitas disosialisasikan. Jadi sudah mulai masuk ke segmen-segmen pemilih ya. Nah, emang jadwalkan tentatif gitu. Nah, oke. Nah, kalau strategi supaya pemilu ini berjalan lancar. Pilkada. Ya. Yang pasti kan kami menyadari bang, pilkada serentak nasional ini kan
yang berbarengan kita laksanakan 15 kabupaten kota, 1 provinsi baru ini. Yeah. Di Indonesia baru ini kan. Ini beban kerja yang berat tentu, bukan hal yang mudah. Nah, sehingga prinsipnya ya kita yang pasti bahwa bagaimana kita bisa merangkul seluruh stakeholder, itu yang pertama. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya pemerintah daerah, TNI, Polri, ya, Forkopimda lah, kejaksaan dan lain sebagainya, ya, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, agama dan lain sebagainya, termasuk peserta. Nah, profesi, ya. Nah, ini kita berharap bahwa bisa bersama-sama kita menyukseskan Pilkada 27 November tahun 2024. Okay. Nah, tugas kami itu kan melaksanakan tahapan secara teknis. Nah, lalu Bawaslu mengawasi pelaksanaan tahapan teknis yang kami lakukan baik kepada peserta maupun penyelenggara. Tapi ada peran-peran stakeholder, misalkan Tipmas, TNI, Polri, ya kan. Sudah itu pemerintah dan lain sebagainya. Termasuk perguruan tinggi, para akademisi. Tentu kami perlu mendapatkan saran, masukan ya kepada kami dari seluruh stakeholder, karena mensukseskan pilkada lagi-lagi bukan hal yang mudah, tapi kita berharap bahwa dengan ikhtiar, kerja-kerja tuntas, ya, profesional, ikhlas, insya Allah mudah-mudahan bisa kita selenggarakan. Oke. Nah, sekarang pola koordinasi KPU dengan Bawaslu itu gimana ya? Ya, jadi kalau dengan Bawaslu ya alhamdulillah kita koordinasi bagus. Pertama, misal kita ada grup WhatsApp. Ada KPU ya? Provinsi dan Bawaslu, 14 orang pimpinan KPU dan pimpinan Bawaslu Provinsi itu sama ada. Ya, 7 ya? 7 sama 7, 14 orang itu kami ada grup WhatsApp. Jika ada informasi-informasi yang terbaru itu kami share. Ada hal yang perlu kami diskusikan, kami bahas. Jadi hubungan ini terkomunikasi dengan baik. Yang kedua misalnya ada rakor-rakor misalnya. Kami kalau misalnya rakor, teman-teman Bawaslu kami undang sebagai narasumber. Begitu juga sebaliknya. Nah, agar informasi ini bisa tersampaikan sampai dengan tingkat bawah. Iya. Nah, biar lalu, terjadi kesepakaman juga ya. Selain formal itu ya informal lah, ya ngobrol biasa, ngopi segala macam, kita nggak ada masalah, hubungan kita clear. Nah, ini harapannya sampai dengan tingkat jajaran paling bawah, tingkat paling desa, sampai dengan TPS. Nah, bahkan KPU RI punya pandangan dan keinginan agar ada nanti BIMTEK berbarengan antara KPU dan perangkatnya dan Bawaslu dengan perangkatnya bareng di BIMTEK, agar pemahaman regulasinya sama, Bang. Sesuai tingkatan nanti BIMTEK. Ya, gitu ya. Jadi waktu PLT Ketua hadir ke Lampung, ke Unila, ya, di sana beliau menyampaikan nanti akan ada BIMTEK bersama dengan Bawaslu di semua tingkatan. Jadi tidak ada pemahaman perbedaan persepsi terkait dengan regulasi. Oh iya. Karena kan memang selama ini BIMTEK itu masing-masing kalau saya lihat. Kalau Bung Herwan setuju tuh BIMTEK bareng setuju itu? Lah. Setuju ya? Kalau kami sebenarnya sekarang ini yang sudah berjalan itu kan narsum-narsumnya, Bang. Oh iya. Jadi saling mengundang begitu. Saling mengundang. Jadi informasi tetap disampaikan. Jadi ini lebih bagus malah ya, lebih bareng ya. Iya. Ya mudah-mudahan lah nanti itu semakin baik nanti pilkada kita. Mudah-mudahan, Bang. Oke. Nah ini tentunya kan tadi sudah disinggung nih tentang stakeholder. Nah, kalau saya kan melihat ada tiga elemen lah ya yang menentukan sukses tidaknya pemilu. Satu penyelenggara, KPU dan Bawaslu, beserta jajarannya. Nah, itu sekarang sudah ada sampai Pantarli kan sampai sementara tingkat ya. desa. Kalau Pantarli ini kan ya. berakhir AMJ-nya 24 Juli. PPS nanti, yang belum nanti KPPS. Ya. Tergantung jumlah TPS kan. Oke. Nah, kemudian Bawaslu juga tinggal pengawas TPS saja kalau nggak salah yang belum. Ini yang harus disinergikan dari sekarang gitu ya. Nah, itu penyelenggara. Kemudian juga satunya lagi tentunya parpol, pengantin kata Bung Herwan tadi. Parpol dan calon yang diusungnya. Dan ketiga masyarakat khususnya pemilih. Nah, ini mungkin saran dan himbauan Bung Herwan nih kepada tiga ini, kepada penyelenggara, pada parpol, sekada dan masyarakat. Ya, bagi penyelenggara tentu yang pertama harus ada sinergi yang baik ya, bukan hanya di tingkatan level nasional, provinsi atau kabupaten, tapi penyelenggara ini Panwascam dan PPK harus bersinergi. Lalu PPS dan pengawas desa itu bersinergi. Pengawas TPS dan KPPS bersinergi. Nah, selain itu tentu ada TNI, Polri, Limas juga yang harus bersinergi. Nah, selain bersinergi dengan baik ya sesuai dengan tugas masing-masing, tentu kita harus bekerja secara profesional ya kan. Nah, menjadi penyelenggara pemilu itu kan
ada etik dan perilaku kita yang menjadi domain pengawasan publik dan DKPP misalnya. Kerja harus profesional, jujur ya kan. Nah, bagaimana kita bisa menuntaskan pekerjaan-pekerjaan kita ya dengan baik, berkepastian hukum, tidak menimbulkan presiden buruk atau masalah. Ini harapannya seperti itu. Nah, bersinergi juga kepada tokoh masyarakat setempat, ini penting ya begitu, untuk karena pilkada ini lebih sensitif mungkin sensitif dinamikanya. Lalu selain kepada penyelenggara, kepada partai politik partai politik ini kan akan mengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah, harapan kita tentu karena muara semua yang akan dilakukan oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ini kan tentu tergantung dengan siapa yang akan diusung oleh partai politik. Ini kan kewenangannya ada di partai politik. Tapi harapan tentu siapapun yang diusung itu adalah benar-benar calon-calon pemimpin yang punya komitmen membangun Provinsi Lampung, membangun kabupaten, kota seprovinsi Lampung, lalu punya komitmen juga menjadi peserta pemilu yang baik tadi, Bang. Tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang diatur oleh regulasi. Jangan black campaign lah ya. Nah, pada saat tahapan pilkada yang akan datang, karena yang merekrut kan partai politik. Nah, tentu selain akan mengusung calon kepala daerah, pasti partai politik juga akan menjadi strukturnya menjadi tim kampanye di semua tingkatan kan. Nah, oleh karena itu tentu kita berharap ya bersama-sama lah kita sukseskan pilkada ini, menjaga situasi Kamtipmas. Nah, kepada masyarakat pasti kami berharap bahwa agar dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh proses tahapan. Jadi partisipasi ini bukan hanya kualitatif, persentase terakhir, pilkada kita persentasenya misalnya 80% pemilihnya. Tapi sebenarnya bukan itu saja, tapi kuantitatif, kualitas partisipasi di seluruh proses tahapan tuh masyarakat harus ikut serta. Misalnya pada saat pemutahiran data pemilih, ikut mengecek DPT online, pada saat diumumkan di balai desa atau balai kampung atau misalnya di gardu-gardu, dicek nih masuk nggak DPT, kan begitu. Pada saat pengajuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, nanti kan calon itu kan ada uji publik juga sebelum ditetapkan DPT. Ya masyarakat lihat track recordnya seperti apa. Begitu apalagi pada saat masa kampanye. Karena masyarakat akan menjadi peserta kampanye, pahami program, visi misi calon. Nah, sehingga pada saat pungut hitung suara, masyarakat ayo bersama-sama kita pilih calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Karena 5 tahun ke depan itu tergantung kita di bilik suara 5 menit tadi, Bang. Tadi ya, di 27 November 27 nanti ya. 27 November tahun 2024. Iya, gitu. Nah, ini masih soal masyarakat nih. Kepedulian pilih yang ini kan selalu isu klasik ini kan. Ada yang boleh dan tidak boleh diterima masyarakat dari calon gitu kan. Kalau yang isu klasik, money politik itu nggak boleh. Tapi ada juga yang boleh diterima. Itu sudah diatur belum oleh KPU? Nanti ada PKPU tentang kampanye namanya, Bang. Oh, lagi disusun ini ya? Lagi dibuat oleh KPU RI. Tapi sepanjang regulasi yang ada itu kan kampanye itu macam-macam bentuknya. Pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, debat pasangan calon. Nah, ada namanya pemasangan alat peraga kampanye seperti banner, spanduk. Ada pemasangan alat peraga bahan kampanye. Nah, bahan kampanye ini, Bang, yang dia ada jenis-jenisnya. Nah, bahan kampanye itu kan seperti leaflet, stiker, kalender, brosur. Ada misalnya pakaian. Nah, pakaian ini kan bisa baju, kaos, penutup kepala, topi, jilbab misalnya. Ada misalnya alat tulis misalnya, boleh. Kayak tumbler gitu-gitu, alat minum itu diperbolehkan. Nah, nanti berapa satu bijinya rupiahnya ini kita nunggu PKPU. Kalau pemilu yang lalu kan kalau dirupiahkan itu satu bahan kampanye itu nilainya 100.000. Bahan kampanye yang boleh diterima dan dibagikan oleh masyarakat, tapi bukan berbentuk uang, berbentuk bahan kampanye yang diperbolehkan. Barang itu tadi ya. Kalau pilkada nanti kita tunggu PKPU-nya. Tapi di Undang-Undang Pilkada 10 2016 sudah diatur ya. Ada ada jenis-jenis kampanyenya ya. Jenis kampanye. Jenis kampanye itu apa aja, bahannya nanti di PKPU. Oh, bahannya di PKPU. Berarti disitulah yang nanti sahabat Mitra TV itu harus jadi rujukan juga bagi sahabat Mitra TV, bagi masyarakat. Oh, kalau ini saya boleh menerima. Kalau uang sembako ya nanti kita lihat aja aturannya karena ada aturan yang memang sebenarnya tidak boleh politik gitu kan ya.
Kalau istilahnya jangan gadaikan suara untuk 5 tahun ke depan. Itu yang selalu tagline disosialisasikan gitu ya. Ya. Mungkin ada sebelum kita tutup closing statement. Ya, jadi pertama tentu terima kasih nih Bang Rojali dan kru Mitra TV ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Ini kan sebenarnya kontribusi stakeholder juga Bang kepada kami. Iya. Mitra TV pasti banyak yang menonton ya, sebagai bahan sosialisasi. Nah mudah-mudahan dan akan kami streaming juga di YouTube upload ini. Nah luar biasa ini. Jadi tentu kami bersyukur dan berterima kasih ya. Dan kita berharap bahwa proses pelaksanaan pilkada di Provinsi Lampung itu ya berjalan damai, aman, kondusif ya. Dan insya Allah kita punya komitmen yang sama, terutama kami penyelenggara ya, untuk melaksanakan pilkadanya dengan baik. Tentu dengan luber dan jurdil itu pasti asas penyelenggara pemilu yang harus kita laksanakan. Baik juga dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Iya, oke. Ya, makasih Bung Herwan. Sama-sama Bang. Saya telah memberi pencerahan nih ke masyarakat. Mudah-mudahan dengan penjelasan detail dari Bung Herwan ini tidak ada lagi kebingungan dari masyarakat tentang aturan-aturan tentang pilkada. Tapi nanti jangan bosan kalau udah ada keluar aturan kampanye, mungkin kami akan minta penjelasan semacam ini lagi, ngobrol lagi kita. Iya. Bung Herwan, makasih ya. Makasih Bang. Ya, makasih ya. Sahabat Mitra TV, inilah akhir dari perbincangan kali ini. Dan saya tiada bosan mengingatkan bahwa hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Saya Rojali Umar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zona Hukum. Mantap.